sedang dalam penanganan Mapolres Pusat. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putri, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV hari ini? Ya, Prama dan juga sahabat RTV, CSI hari ini ada informasi mengenai seorang pengedar narkoba disergap petugas saat hendak bertransaksi di warung makan di Asahan, Sumatera Utara. Ya, selain itu kami juga punya informasi terkait kebakaran rumah TPS. Bersama saya, Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Seorang pengedar narkoba disergap petugas Satres Narkoba Polres Asahan, Sumatera Utara. Ya, polisi menyergap pelaku saat hendak bertransaksi di warung makan. Detik-detik penyergapan seorang pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Asahan, Sumatera Utara disaksikan sejumlah warga di Jalan Budi Utomo, Kecamatan Kisaran. Polisi dari Satres Narkoba Polres Asahan berpura-pura nongkrong seperti pembeli pada umumnya di sebuah warung makan hingga mendapati pelaku akan bertransaksi dengan pemesannya. Pelaku sempat melawan namun kalah karena sudah terkepung polisi dan warga. Saat digeledah, satu paket sabu seberat 1,21 gram ditemukan di saku celana pelaku. Satu paket diduga dengan berat kurang lebih 1 gram. Dan tersangka DI merupakan target operasi dari Polres Asahan. Pelaku berikut barang bukti sabu tersebut langsung dibawa ke Mapolres Asahan untuk pengembangan penyelidikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kita ke kasus selanjutnya, sahabat. 2 kakak beradik tewas usai ditabrak truk di ruas Jalan Raya Gading Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Usai kejadian, sopir truk langsung melarikan diri. Dua perempuan kakak beradik tewas setelah menjadi korban tabrak lari di ruas Jalan Raya Gading Rejo Bangil, Desa Tambak Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Keduanya berboncengan sepeda motor menuju pabrik tempat mereka bekerja. Korban bernama Eka Putri Aliska dan Elmia Febrianti, warga Kelurahan Krapyak Rejo. Menurut saksi di lokasi kejadian, sepeda motor yang digunakan kedua korban ditabrak dari belakang oleh truk. Motor korban kemudian terdorong sejauh 7 meter. Usai menabrak, sopir truk langsung tancap gas melarikan diri. Terus apa itu berangkatnya kan jam 5 berangkatnya. Dua orang. Dua orang. Perempuan semua ya. Perempuan semua. Meninggal semua. Itu dari arah. Kedua jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudarsono. Sementara hingga kini polisi masih memburu pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Pipi Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Diduga akibat gas LPG meledak, 1 unit rumah yang berdekatan dengan TPS 54 di kawasan Laswi, Kota Bandung, Jawa Barat, ludes terbakar. Akibat peristiwa itu, 7 orang terluka dan sejumlah logistik pemilu ikut terbakar. Sedang dalam penanganan petugas pemadam kebakaran. Saat ini api masih memerah. Demikian laporan sementara. Kobaran api ini masih menyelimuti sebuah rumah di kawasan Laswi, Kota Bandung, Jawa Barat. Hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh isi rumah. Api bahkan merambat hingga ke halaman rumah yang saat itu sedang dijadikan tempat pemungutan suara atau TPS Pemilu 2024. Diduga api muncul akibat ledakan gas LPG 3 kg dari dalam rumah. Tempat mungkin dari kompor gas yang meledak, mungkin ekspor masih bisa bantuan KTB karena api sudah cukup besar. Jadi kita dihentikan semua unit yang ada di Mako kurang lebih 6 unit. Tiba-tiba terdengar suara ledakan, panik lah warga lihat 2 kali ledakan. Ternyata dari gas, letaknya kebetulan di belakang TPS 54. Jadi rumah yang kebakar ini masih berdempetan dengan rumah yang halamannya kita gunakan untuk TPS 54. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Akibat peristiwa itu, 7 orang mengalami luka bakar dan sejumlah logistik pemilu di TPS tersebut ikut terbakar. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV.
Ya, sahabat, seorang anak berusia 6 tahun ditemukan tewas tenggelam di kolam renang sebuah hotel di Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban sempat berenang bersama keluarganya dan ditemukan beberapa saat kemudian oleh ibunya di pinggir kolam renang. Tangis histeris ibu korban pecah saat mendapati si buah hati DRA dalam kondisi tidak bernyawa tenggelam di kolam renang hotel di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban yang sudah tidak sadarkan diri langsung dievakuasi ke puskesmas, namun naas nyawa korban tak tertolong. Sebelumnya peristiwa tenggelamnya bocah berusia 6 tahun ini bermula saat sedang berenang di salah satu hotel bersama keluarganya. Sementara ibunya sedang berada di tempat lain. Namun saat sang ibu kembali, korban tidak terlihat lagi. Korban baru ditemukan beberapa saat kemudian di pinggir kolam. Kita lihat dari rekaman CCTV itu ya sekitar kurang lebih hampir 15 menit lah. Kemudian datang orang tuanya untuk mencari. Posisi korban ini sudah dalam keadaan tenggelam, bermain dengan anak-anak pengunjung lain. Kalau boleh tahu usianya anak ini berapa tahun? Umur 6 tahun. Sementara itu pihak pengelola juga telah berkoordinasi dengan kepolisian termasuk keluarga korban. Ini kita perbaikan buat semuanya, buat kedua belah pihak, terutama buat pengelola. Kami sadar betul banyak aspek-aspek yang harus diperbaikin, banyak juga perbaikan-perbaikan yang harus kita laksanakan di dalam waktu dekat. Petugas kepolisian pun telah melakukan olah TKP dan masih menyelidiki kasus ini guna mengungkap penyebab pasti tenggelamnya korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI, RTV. Akibat tak dibolehkan utang, pria mengamuk hingga pecahkan botol di sebuah warung jamu di Karawang, Jawa Barat. Selengkapnya di Miss Binal, jangan miss berita kriminal hanya di CSI sesaat lagi. Hai, ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini kita punya berita viral kriminal apa ya? Yuk. Lala, kita ke informasi pertama ya. Viral nih ada rekaman CCTV diduga aksi pemalakan ya yang dilakukan seorang pria di Desa Kedaung, Lemah Abang, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi di sebuah warung jamu dan sempat bikin heboh warga sekitar. Tapi katanya kedua belah pihak sih akhirnya udah berdamai satu sama lain. Dan katanya sih cuma salah paham. Jadi awalnya pria berkaos putih bernama Asep alias Akek ini ingin membeli jamu. Tapi uangnya ternyata kurang Rp20.000. Nah, karyawan toko jamu itu mau menanyakan dulu nih ke pemilik toko buat mastiin emang boleh kalau uangnya kurang gitu. Tapi si Asepnya nggak sabaran nih dan malah langsung emosi. Ia pun marah-marah deh dengan memaki pedagang jamu hingga memecahkan botol minuman yang ada di dekatnya. Sambil pecahin botol, terus pelaku bilang gini nih, gak usah banyak omong. Aksi arogan pelaku itu pun membuat karyawan toko jamu ketakutan dong. Tapi tenang, teman pelaku yang berada di sampingnya itu sempat berusaha menahan pelaku untuk meredam emosinya. Nah, gak lama setelah itu polisi akhirnya memediasi pelaku dan korban hingga sepakatlah berdamai. Nah kan, salah paham. Coba abangnya sabar dulu. Pasti bakal ada solusi tuh walau uangnya kurang 20.000. Lanjut lagi yuk. Kirain udah nggak ada tuh konflik antara transport online dengan pangkalan. Ternyata masih ada dong. Kali ini terjadi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Video berikut ini merekam cekcok yang terjadi saat pengemudi taksi online mau menjemput penumpangnya nih.
Tapi saat penumpangnya mau masuk mobil, tiba-tiba dua bapak-bapak yang diduga merupakan ojek pangkalan wilayah tersebut menghadang si sopir taksi online dan penumpangnya itu. Nah, penghadangan itu dilakukan pas si ibunya mau masuk ke dalam taksi online ya. Tiba-tiba datang nih dua pria meminta si sopir taksi online buat pergi dan membatalkan pesanan taksi dari penumpangnya itu. Tapi korban jelas menolak dong, nggak mau membatalkan pesanan taksi dan menegaskan kalau saya kan nggak menyalahi aturan. Sopir taksi online dan para oknum ojek pangkalan itu pun terlibat cekcok hingga aksi saling dorong terjadi deh. Meski sempat merekam wajah para pelaku, tapi ponsel korban malah ditepis. Ternyata selain nyuruh korban untuk batalin orderan, bapak-bapak pelaku ini juga sempat minta ibu-ibu penumpang buat pakai jasa antar dari ojek pangkalan aja. Tapi si ibu menolak karena tarif yang dipatok para pelaku mencapai Rp200.000. Padahal jarak tempuhnya nggak terlalu jauh kok. Kan yang kayak begini nih, pengen jasanya dipakai tapi matok harga, ya kira-kira kita kan penumpang, pasti milih yang murah lah. Pak, daripada ribut-ribut, kenapa nggak coba aja hayo beralih ke online juga, bener nggak? Lah, masih belum ngantuk kan? Terakhir nih. Ada aksi pemukulan yang dilakukan pengendara ojek online terhadap karyawati restoran diduga lantaran gak sabar nunggu pesanannya diproses. Video ini direkam di salah satu restoran di kawasan Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Videonya jadi viral karena saat kejadian situasi resto emang lagi rame banget. Jadi awalnya nih pengemudi ojol berinisial DR sedang mengantre pesanan makanan customernya. Tapi dia tiba-tiba ngegas, minta ke pelayan resto buat cepet-cepet dibikinin pesanannya. Minta diduluin gitu kali ya. Beberapa pegawai resto pun sempat ngasih penjelasan kalau situasi resto sedang ramai dan pesanannya harus ngantri ya say. Jadi harus sesuai urutan dong. Tapi pelakunya nggak terima nih dan langsung ngamuk-ngamuk. Ngerasa kalau ngamuk-ngamuk aja nggak cukup, pelaku malah memukul kepala korban. Padahal pesanannya udah jadi tuh. Korban yang nggak terima akhirnya membalas pukulan ke bahu pelaku. Meski sudah mendapat kekerasan, korban sih bilangnya nggak bakalah lanjut ke jalur hukum. Informasi yang Miss Binal dapat nih, abang ojol yaitu si pelaku udah dipecat ya karena dinilai mencoreng nama baik tempat kerjanya. Ya seenggaknya nggak dipenjara ya bang, tapi wajib loh jadi pelajaran besok-besok kalau dapat kerja lagi. Belajar apa ayo? Belajar sabar. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Ya, sahabat RTV, seorang pengendara sepeda motor tewas akibat terlindas bus Trans Metro Daily yang menabraknya di Kota Medan, Sumatera Utara. CSI akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas bus Trans Metro Daily yang menabraknya di Kota Medan, Sumatera Utara. Detik-detik kecelakaan itu pun terekam CCTV di lokasi kejadian. CCTV ini merekam tewasnya seorang pengendara sepeda motor akibat terlindas bus Trans Metro Daily yang menabraknya di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat pengendara sepeda motor berinisial B berusia 18 tahun melaju dari arah inti kota menuju Amplas. Di saat bersamaan datang sebuah bus Metro Daily dari arah yang sama, tiba-tiba menabrak korban dari belakang. Korban yang jatuh langsung terlindas bus tersebut.
Akibat peristiwa itu, korban tewas di lokasi kejadian. Dia jatuhnya itu sekitar 10-15 meter di belakang itu, Pak. Keretanya ke arah kiri, orangnya ke kanan. Dari belakang dihantam sama Metro Daily itu. Kalau kecelakaan jarang, Bang. Cuman kalau jatuh orang naik kereta sering. Ya, posisinya pasti di dekat rumah makan Padang itu. Jenazah korban langsung dievakuasi unit Lantas Polsek Medan Kota ke rumah sakit. Sementara sopir bus telah diamankan petugas guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Ya, sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, pelanggaran seperti apa sih yang masih terjadi di jalan raya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, sahabat, ini ya, kalau bisa kita lihat video berikut ini merupakan pelanggaran lalu lintas ya, di mana di sini ada razia begitu sahabat. Nah kan, dia belok ke kanan tapi tanpa sen dan mendadak. Apa nggak bahaya ini sahabat? Nah ini sahabat, naik motor itu jangan asal gas aja. Setiap pengendara yang akan membelok atau berbalik arah tanpa memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan bisa dikenai pasal 284 sanksi pidana kurungan paling banyak 1 bulan atau denda sebanyak Rp250.000. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat RTV, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.